Shalom, happy Sunday, Rise Generation. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita mau menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Kristus dan marilah kita memulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita pada saat ini datangnya ialah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang memberkatinya dan terus memeliharanya. Amin. Shalom Rise Generation, rise for Him. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 150 ayatnya yang ke-1 sampai 2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih karena di bulan yang baru ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah ya Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu ya Tuhan kehadiran-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, dalam ibadah hari ini kita pasti semuanya merindukan kehadiran Tuhan. Maka dari itu mari kita nyatakan, kita mau menyanyikan Datanglah dan Bertahta. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu ini dengan bersemangat. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Teman-teman, kita menyanyi lagu ini sekali lagi dengan lebih bersemangat. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan
Masih semangat kan? Mari kita menyanyikan lagu bersorak. Kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah penyelamat kita semua. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan bersama. Mari kita bertepuk tangan teman-teman. Kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh. Kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya.
Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyatakan bahwa firman Tuhan tinggal di dalam kita. Karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita mau nyanyi lagu ini dengan lebih bersungguh-sungguh. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau saat ini Tuhan berikan kami kesempatan lagi boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami bukan hanya mendengar tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Arise Generation, gimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap stay safe ya di rumah ya. Ya Cici tahu mungkin banyak di antara kalian yang udah mulai bosen nih ya di rumah terus ya. Belajarnya dari rumah online, ibadahnya dari rumah online. Gak bisa ketemu rame-ramean dengan teman-teman gitu. Yuk sekarang Cici ajak kita refreshing sejenak yuk. Lihat-lihat wajah-wajah koko Cici yang ganteng-ganteng nih, yang cantik-cantik. Nah, kalau kalian lihat gambar yang ada di layar kalian saat ini, bisa nggak sih kalian memasangkan dengan tepat mana yang merupakan foto jadulnya dan foto masa kini? Nah, coba nih, kalian lihat-lihat dan kalian ketik nih jawabannya. 2 orang yang tercepat dan bisa menembak dengan benar, silakan masukkan di live chat dan akan ada hadiahnya. Oke? Ayo nih, coba dilihat nih. Hari ini kita akan berbicara tentang grow up, tentang pertumbuhan. Secara normal semua orang pasti bertumbuh, namun tidak semuanya bertumbuh secara ideal. Grow old but not grow up. Karena bertambah tua tidak memastikan kita bertambah dewasa. Tentu saja ini adalah sebuah problem. Misalnya, ada seorang anak kalau kita katakan mungkin dia SMP atau SMA. Tapi kalau makan masih disuapin sama mamanya. Gimana reaksi kalian? It's a big no ya. Nah ini sebuah problem. Tapi seringkali kalau kita pikir-pikir kita tahu kok ada sesuatu pertumbuhan yang terjadi dalam diri kita. Contohnya misalnya nih lagi masa HBL ya. Kalau kita lihat rambut kita udah mulai panjang nih. Kita mulai mikir nih, waduh kapan nih ya mau gunting rambut ya? Di mana ya yang aman ya? Atau kalau selama HBL, kalian tuh mulai merasa tubuh kalian tuh bertumbuh. Entah ke samping, entah ke depan, kalian tuh pasti akan mulai merasakan, waduh kayaknya udah harus mulai diet nih gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita selalu aware dengan pertumbuhan fisik di dalam diri kita, apakah kita juga aware dengan pertumbuhan yang jauh lebih penting yang harusnya terjadi di dalam diri kita? Sudah sejauh mana kita bertumbuh secara rohani? Yuk kita mau sama-sama membaca dan melihat firman Tuhan yang hari ini terambil di dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang ke-12 sampai 14. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 14 berkata demikian. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau kita melihat bagian ini, menarik Rasul Yohanes menulis dengan sebuah pengulangan perkataan. Dia tujukan kepada 3 orang, yaitu hai anak-anak, hai bapak-bapak, dan hai orang-orang muda. Dan pesannya juga hampir-hampir mirip. Apa sih maksudnya? Nah kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai ayat 11, Rasul Yohanes tuh sedang ngomongin tentang orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Mereka menjadi manusia yang baru, mereka harusnya hidup semakin serupa dengan Kristus.
Nah kalau kita lihat, Yohanes kemudian menuliskan di ayat 12 kepada anak-anak. Dia katakan begini, aku menulis kepadamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dan di bagian ayat yang ke-14 dikatakan, aku menulis kepadamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Nah, apa yang mau Rasul Yohanes katakan di dalam bagian ini? Dia menunjukkan di mana satu kondisi awal, di mana ketika seseorang bertemu dengan kasih karunia Allah, bertemu dengan anugerah Allah, maka dia akan menyadari keberdosaan dirinya. Dia akan mengakui dosa-dosanya dan dia akan bertobat. Nah itulah yang dicatatkan ketika dikatakan sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ini merupakan satu level pertumbuhan rohani yang paling dasar di mana seharusnya kita bertumbuh mulai dari titik yang ini. Yaitu di mana ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita punya masa lalu yang jahat. Kita bukan orang yang baik, tapi kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya, dia akan mengalami pengampunan Tuhan, dia akan mengalami kasih Tuhan. Dan disitulah mulai dia akan bertumbuh. Dan kebalikannya, kalau orang gak benar-benar percaya sama Tuhan Yesus, dia tuh gak akan bertumbuh-tumbuh. Nah kalau kita lihat anak-anak nih, coba teman-teman bayangin gimana sih karakter anak-anak. Anak-anak walaupun bisa melakukan beberapa hal sendiri gitu ya, tapi sebenarnya dia sangat tidak mandiri. Bayangkan kalau ada seorang anak kecil nih ya, tengah malam bangun lapar. Dia gak akan mungkin pergi ke dapur sendiri, masak Indomie sendiri. Betul ya? Tapi dia butuh orang lain untuk melayani dia, memenuhi dia. Dan anak-anak juga punya karakter yang lain, yaitu apa? Bisa jadi mereka sangat egois. Karena mereka tidak pernah memikirkan orang lain. Yang mereka pikirkan hanyalah tentang dirinya sendiri. Dan anak-anak juga paling senang diapain ayo? Paling senang kalau diturutin. Paling senang kalau dipuji, kalau dimanja. Dan kalau dia pundung gitu ya, kalau dia ngambek, dia pergi, dia marah. Teman-teman mungkin bisa menambahkan bagaimana sifat-sifat atau karakter anak-anak kecil. Dan kalau kita lihat di dalam komunitas kita bergereja, seperti Yohanes ketika menulis surat ini kepada jemaatnya. Apakah kita menemukan orang Kristen yang punya karakter seperti anak-anak ini? Itu level yang pertama. Kita akan lanjut ke level yang kedua yang dituliskan Rasul Yohanes adalah, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Ini merupakan satu level yang kontras banget nih. Kalau tadi anak-anak, sekarang itu bapak-bapak. Bapak-bapak itu menunjukkan satu gambaran orang yang berpengalaman, orang yang sudah melewati banyak pengalaman hidup, melewati banyak hal gitu ya. Dan bapak-bapak itu biasanya apa? Orang yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena apa? Dia harus membesarkan anaknya, dia harus memenuhi kebutuhan dirinya, memenuhi kebutuhan anaknya, dia bisa berkorban. Dia harus memikirkan kepentingan orang lain. Dan orang seperti ini biasanya adalah orang yang tahu kemana dia harus melangkah, kemana arah yang benar. Dan kalau kita berbicara di dalam komunitas gereja, di dalam komunitas orang percaya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang telah belajar firman Tuhan. Dan bukan hanya belajar firman Tuhan, mereka telah mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Dan mereka mampu untuk memperhatikan orang lain, mereka mampu untuk membawa orang lain bertumbuh di dalam kebenaran. Sampai orang itu kembali membawa orang lain lagi. Satu kisah di dalam Lukas pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai 11. Saat itu Yesus sedang berdiri di tepi danau Genesaret. Dan dia menjumpai di sana ada Simon Petrus, ada Yakobus, Yohanes dan nelayan-nelayan lain yang sedang pulang habis menangkap ikan. Nah selesai mengajar, Yesus itu berkata kepada Simon, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon seorang yang reaktif, dia langsung menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala.
Sebenarnya dalam hati Simon tuh berkata seperti ini, Tuhan kamu gak tahu, kita itu sudah sepanjang malam gak dapat apa-apa. Sekarang hari sudah pagi, nelayan mana yang akan menangkap ikan pada pagi hari? Tapi betapa terkejutnya Simon Petrus ketika dia taat kepada firman Tuhan, perintah Yesus. Maka dikatakan di sana, Simon menangkap ikan di dalam jumlah yang sangat banyak sampai-sampai jalannya sendiri mulai koyak sehingga dia perlu bantuan teman-temannya untuk menampung ikan-ikan itu. Dan ketika Simon melihat hal ini, dia datang tersungkur di bawah kaki Yesus dan berkata apa? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Teman-teman perhatikan, Simon tadi memanggil Yesus dengan kata guru. Tapi sekarang dia memanggil Yesus dengan kata Tuhan. Dan dia menyadari betapa dia adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Namun yang Yesus mau dari Simon Petrus bukan hanya dia tahu dirinya berdosa, bukan hanya dia datang dan mengaku dosa dan bersyukur Tuhan Yesus mengampuni dia. Tapi Yesus berkata kepada Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes demikian. Jangan takut karena mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Maka yang dilakukan oleh ketiga orang ini adalah apa? Mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Mereka menjadi gambaran Yesus mau kita menjadi murid yang bisa menjala manusia. Yaitu apa? Murid yang membawa orang lain menjadi murid. Level yang ketiga, kalau kita lihat itu adalah level orang-orang muda. Dikatakan begini, hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Dan kemudian di ayat 14, hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah jadi level orang muda ini itu berada di antara level anak-anak dan juga bapak-bapak gitu ya. Kalau mengutip buku Discipleship, dia juga menggambarkan pertumbuhan rohani. Yang dia gambarkan adalah karakter orang-orang muda yang ada di level ini, pertumbuhan rohaninya itu gimana? Mereka adalah orang-orang yang sedang berubah dari pikiran anak-anak dan dia mulai memikirkan kepentingan orang lain. Yang tadinya cuman mikirin berpusat pada diri sendiri, sekarang mereka mulai berpusat kepada Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang semangat untuk melayani. Mereka mau belajar firman, mereka mau belajar untuk taat. Dan biasanya dikatakan di sini apa? Karena kamu kuat dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ketika kita ada di dalam level pertumbuhan rohani kita ada di masa orang-orang muda, kita seringkali kuat untuk melawan godaan dosa. Karena apa? Karena kita taat pada roh Tuhan. Karena kita lagi semangat nih, karena kita lagi rindu nih sama Tuhan. Dan pikiran kita sedang beralih dari dunia kepada Kristus. Nah jadi kerohanian di level anak-anak yang cuman bisa egois, yang cuma pengen butuh perhatian, yang pengen disenengin, yang fokus sama diri sendiri, harusnya bertumbuh ke arah level orang-orang muda. Yang mulai memperhatikan orang lain, yang mulai mengasihi, yang mulai melayani, yang semangat belajar firman Tuhan. Tapi itu enggak cukup. Karena apa? Karena kita harus bertumbuh lagi ke level bapak-bapak yang dapat membimbing orang lain, yang dapat membawa orang lain untuk bertumbuh bersama. Dan ujungnya kita bersama-sama bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Jadi ukuran pertumbuhan rohani itu bukan dari lamanya kita menjadi orang Kristen atau kita ibadah di gereja nih. Tapi seberapa jauh kerohanian kita bertumbuh di dalam Kristus. Kita boleh jadi udah ke gereja itu sejak kecil gitu ya. Atau mungkin sejak dari kandungan mama kita udah ke gereja. Tapi itu tidak menentukan kedewasaan rohani kita. Paulus pernah mengkritik jemaatnya yang di Korintus ketika mereka sedang ribut. Dan dia berkata demikian di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat pertama. Kira-kira dalam bahasa sehari-hari Paulus tuh ngomong sama jemaatnya tuh gini. Aku tuh gak bisa bicara dengan kamu secara rohani. Karena kamu tuh masih manusia duniawi. Yaitu yang belum dewasa di dalam Kristus. Paulus sendiri ngomong, di dalam jemaatnya ada orang-orang yang belum dewasa di dalam Kristus.
So teman-teman, mulai hari ini, starting today, remember, we need to grow up, not just grow old. Kita tuh perlu bertumbuh secara rohani, bukan hanya secara fisik kita. Kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pertumbuhan rohani memang bukan sesuatu yang gampang. Karena kita bisa saja stuck di satu level dan kita nggak bergerak kemana-mana. Dan bahkan kalau kita sudah naik ke level yang lebih tinggi, kita juga bisa tergelincir. Saya mau kasih satu contoh kisah hidupnya Simon Petrus tadi. Kalau kita lihat tadi ya, begitu dia bertemu Yesus, dia melihat apa yang Yesus katakan itu terjadi. Dia langsung mengakui dosanya, dia percaya, dia ikut Tuhan Yesus. Levelnya itu langsung up gitu ya. Langsung ke level orang muda yang begitu semangat untuk melayani. Tapi ada satu juga bagian di dalam hidupnya ketika dia mengikut Yesus yang ditangkap dan diadili oleh para imam besar. Petrus ada di sana dan ketika orang-orang tuh ngomong, ini kamu kan murid Tuhan Yesus, kamu kan yang ikut-ikut sama Tuhan Yesus. Tapi Petrus di sana menyangkal 3 kali, aku gak kenal, aku gak kenal. Teman-teman tebak di mana level kerohaniannya saat itu. Petrus juga mengalami tergelincir level kerohaniannya. Dia tidak lagi bisa mengaku bahwa dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Tapi enggak sampai di situ. Ketika dia tergelincir jatuh ke level yang rendah, kita lihat setelah Kristus bangkit, dia datang kepada Tuhan Yesus kembali dan dia bertobat. Dan di akhir hidupnya, dia menjadi orang-orang. Dia menjadi seorang murid yang memuridkan banyak orang. Membawa mereka pada Kristus. Jadi dimanapun level kita saat ini teman-teman. Kita mesti aware, kita mesti jaga dan kita mesti do something untuk grow up. Dan kita mesti do something untuk grow up in Christ. Dan rahasia untuk bertumbuh secara rohani itu sudah ada di dalam bagian ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam Yohanes itu. Yaitu ada 2 hal. Yang pertama adalah relasi dengan Kristus. Itu adalah sebuah keharusan. Kalau kita makan setiap hari supaya kita bertumbuh kuat dan sehat, kita juga perlu beri makan jiwa kita setiap hari supaya bisa bertumbuh. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita doa itu bukan cuma hari Minggu. Coba kalian bayangin, hari Senin sampai hari Sabtu kalian puasa nih gak makan. Terus hari Minggu kalian makan sebanyak-banyaknya. Sehat gak tuh tubuh? Enggak ya? Nah kita harus punya relasi dengan Kristus yang tiap-tiap hari. Kita bisa baca firman, kita bisa berdoa supaya firman Allah itu diam di dalam diri kita. Bacalah semampumu, gak perlu sekali baca langsung 1 kitab gitu ya. Tapi bacalah semampumu tiap-tiap hari. Dan yang kedua rahasianya adalah kalau engkau mau bertumbuh di dalam Tuhan, jalinlah relasi dengan teman-teman seiman di dalam komunitas orang percaya. Yaitu di dalam mana? Di dalam CG-mu. Karena di dalam CG engkau akan bertemu dengan orang-orang yang bisa menolongmu untuk bertumbuh bersama. Bertumbuh ke arah yang benar. So teman-teman, keep growing up, keep being strong, and let's pray. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh mengenal Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa kami. Menjadikan kami manusia yang baru. Dan bahkan ya Tuhan kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus memimpin setiap pertumbuhan rohani kami. Tuhan, jikalau saat ini pertumbuhan rohani kami sedang terhenti, Tuhan tolong kami. Kami mau bertumbuh. Kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan sampai kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan menerima berkat. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kalian semua untuk selalu bertumbuh di dalam Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hello Rise Generation. Happy Sunday and God bless you ya. Semoga kita dapat berkat dari ibadah kita hari ini. Yes, dan bersyukur kalau kita boleh masuk bulan yang baru. Kita boleh meninggalkan 10 bulan di belakang kita, dan di bulan ini kita akan menyaksikan pimpinan Tuhan, berkat Tuhan lewat 5 minggu serial khotbah bertema Thriving. So tetap ikutin, semoga kita boleh terus bertumbuh, berkembang dalam iman kita pada Tuhan. Dan juga diingetin bahwa setiap kita juga boleh tetap bersyukur kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia dan juga nomor rekening yang ada, ya, supaya teman-teman juga bisa ikut bersukacita dan bersyukur karena Tuhan tetap baik buat setiap kita. Yes, dan for your information, minggu depan gereja kita akan melakukan perjamuan kudus. Iya, perjamuan kudus. Yes, dan ini dilakukan tidak di YouTube channel ini, tapi via Zoom, Lewat Zoom. di masing-masing lokasi. So ya. buat teman-teman yang sudah ikut kelas katekisasi dan sudah dibaptis, CD dan atestasi, teman-teman bisa join, memperhatikan di jadwal masing-masing lokasi. Ya, teman-teman harus ingat, ibadah kita tetap via YouTube channel ini ya. Dan terus pantengin semua media sosial Arise Gen, baik Instagram, official account line, dan jangan lupa like and subscribe ya. Ya, dan juga di minggu ini teman-teman akan ada acara atau di YouTube kita Arise Next Gen. Jadi teman-teman bisa menyaksikan dan juga sama-sama ikut mendapat berkat dari acara ini. Jangan lupa untuk saat teduh setiap harinya dan juga terus bertumbuh di dalam care group dan komunitas masing-masing. See you next week. So, Rise Generation, Rise for Him.